Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wa afiat. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, pengawasan Allah dan pertolongan Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Kita melanjutkan pembacaan kajian Asrarus Shaum, rahasia dibalik ritual ibadah puasa. Video yang kemarin kita sudah sampai pada al-wajibat al-dhahirah, kewajiban zahir dalam ritual puasa. Yang pertama sudah kita baca, yang kedua sudah kita baca. Sekarang kewajiban zahir yang ketiga dalam ritual puasa. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Ats-tsalitsu kewajiban yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ila al-jawfi amdan ma'a dzikri shaumi. Kewajiban yang ketiga ialah menahan masuknya sesuatu ke dalam perut dengan disengaja disertai dengan kesadaran bahwa sedang berpuasa. Jadi fayufsidu shaumahu bil ukli wa syurbi wasa'uti wal huknah. Jadi seseorang bisa akan merusak puasanya, akan membatalkan puasanya apabila dia sengaja makan, minum, dan as-sa'ud memasukkan obat melalui hidungnya ke dalam tubuh. Begitu juga dengan huknah memasukkan obat ke dalam tubuh dengan sistem cara menyemprotkan, seperti kalau sekarang suntik. Itu kalau disengaja dapat membatalkan puasa. Wala yufsidu bil fasdi wal hijama wal iktihal wa idkhalil mil. Begitu juga, namun tidak masuk dalam kategori membatalkan puasa ketika kita melakukan bekam, baik bekam di kepala maupun bekam di tubuh. Wal iktihal, begitu juga ketika kita masang celak mata, iktihal, itu tidak membatalkan puasa. Idkhalil mil fil udhun wal ihlil, kita memasukkan alat tusuk ke dalam telinga, itu tidak membatalkan puasa. Wal ihlil, ataupun memasukkan alat ke dalam lubang kemih, ke lubang kencing, alat apalah, itu juga tidak membatalkan puasa. Illa ayyaktura fihi ma yablughul matana, kecuali ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemih, lubang kencing itu, saluran kencing, itu sampai alat yang dimasukkan sampai pada kantong kemih. Kalau alat yang dimasukkan itu hingga sampai ketika dimasukkan, ditusukkan masuk hingga sampai pada kantong kemih, maka dapat membatalkan puasa. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubari tariq aw dhubabatin tasbiqu ila jawfihi aw ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadah fala yuftiru illa idza balagha fil madmadah fayuftir. Begitu juga ketika ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita tanpa disengaja. Contoh seperti min ghubari tariq, kita bepergian, ketika melewati sebuah jalan lintasan, angin kencang sehingga beberapa tanah ataupun abu ataupun debu pada berterbangan semua dan tidak sengaja masuk ke mulut
ke lubang mulut atau lubang hidung hingga masuk ke tubuh kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga ketika ada lalat, ketika kita jalan tiba-tiba ada lalat masuk ke mulut atau ke hidung, masuk ke tubuh, tidak disengaja, lalatnya masuk sendiri, bukan karena dimasukkan tapi masuk sendiri, maka juga tidak membatalkan puasa. Begitu juga ketika kita melakukan proses madmadah, berkumur-kumur. Ketika kita melakukan proses kumur-kumur, tiba-tiba ada sesuatu masuk ke tubuh, maka tidak membatalkan puasa. Fala yuftiru illa idza balagha fil madmadah fa yuftiru. Kecuali ketika kita melakukan proses berkumur, kita sengaja cara berkumurnya itu keterlaluan, berlebihan. Sehingga dengan cara yang berlebihan itu, entah dikeraskan atau gimana cara berkumurnya itu, sehingga ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan kita sehingga masuk ke perut, maka itu dapat membatalkan puasa, batal puasanya. Kenapa? Li'annahu muqsir, karena orang yang seperti itu masuk kategori lalai, sengaja, keterlaluan. Wa huwa alladzi aradna biqaulina amdan, dan ini yang sesuai yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh penulis amdan, sengaja berkumur dengan cara yang berlebihan sehingga ada sesuatu masuk ke tenggorokan hingga masuk ke perut, maka masuk kategori sengaja, puasanya batal. Fa amma dzikru shaum faradna bihi al-ihtirazah 'anil nasi fa innahu la yuftir. Adapun pernyataan penulis yang berbunyi zikru shaum di atas itu, menahan sesuatu dari masuknya, menahan masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan disengaja, ma'adzikri shaumi, disertai dengan kesadaran bahwa dirinya sedang berpuasa. Maka muallif menulis zikru shaum di sini mengecualikan an-nasi. Jadi kalau ada orang yang lupa, tidak sadar bahwa dirinya puasa, lupa, lalu dia makan sesuatu, maka fa innahu la yuftiru. Setelah sadar dia berhenti, iya saya berpuasa, maka fa innahu la yuftiru. Puasanya tetap jalan, tidak batal, karena kondisinya an-nasi, dia sedang lupa. Amma man akala amidan fi tarfain nahar summa dhahara lahu annahu akala naharan bitahqiqi fa alaihi al-qada'u. Adapun orang yang makan dengan sengaja di dua tepi siang, fi tarfain nahar, summa dhahara lahu annahu akala naharan, kemudian nampak bagi dia ternyata dia makan pada waktu siang, tidak sadar. Nah, perasaannya dia makan fi tarfain nahar, makan di waktu yang sangat pagi sekali, fajar shadiq masih belum datang, masih belum imsak, atau makan pada waktu ghurub, maghrib sudah tiba, sudah azan. Setelah dia makan, ternyata kenyataannya dia makan di waktu siang, jadi nggak sadar dia. Maka summa dhahara annahu akal nahar bitakfa alaihi al-qada, maka dia wajib mengqada, mengganti puasa itu nanti setelah usai Ramadan, harus diqada. Wa in baqi ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi fala qada lahu. Apabila dalam tersisa atas hukum prasangka praduganya atau ijtihadnya, maka tidak ada kewajiban qada atas dia. Fala yanbaghi ayyakulah fi tarfain nahar illa binadharin wa ijtihadin. Jadi tidak sepantasnya seseorang makan di dua sisi siang kecuali dengan binadharin, dengan melihat dengan kasat mata atau dengan ijtihad.
bukan dengan praduga prasangka. Ar-rabi'ah, adapun yang keempat, al-imsak wa anil jima', menahan dari praktek jima' bersetubuh. Wahduhu mawibul hasyafah, masuk kategori jima' ialah memasukkan ujung hasyafah, ujung zakar, ujung penis. Jadi ujungnya saja masuk, itu sudah masuk kategori jima'. Puasanya batal dan wajib membayar kafarah ketika dilakukan pada waktu puasa, pada waktu siang. Wa in jama'a nasiyan lam yuftir, ketika dia melakukan jima' karena lupa bahwa sedang berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir, begitu juga ketika pada waktu malam dia berjima atau mimpi basah. Fa asbaha junuban, sehingga dia memasuki waktu subuh, waktu pagi dalam keadaan junub karena tidak langsung mandi. Lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Wa in tal al-fajr wa huwa mukhalitun ahlahu fa naz'a fil hali sahha shaumu. Ketika fajar shadiq sudah tiba, artinya sudah imsak, fajar shadiq sudah tiba, sudah masuk waktu subuh misalnya, dia dalam keadaan bersetubuh dengan istrinya ataupun dengan suaminya, lalu dia sadar. Setelah sadar bahwa dia posisinya sudah wajib puasa, kondisinya sudah wajib puasa, fanaza'a fil hali, seketika langsung dicabut, langsung berhenti proses jima'nya, maka sahha shaumuhu, puasanya sah. Asal langsung dicabut, langsung menghentikan jima'nya di waktu sadar. Fa in sabara, apabila tidak langsung dicabut, sadar tapi tetap dia bersetubuh, maka fasada, puasanya batal, walazimatul kafarah, dan dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa saja nanti di belakang akan saya bacakan.